Halo, Mbak Sayap, selamat malam. Selamat malam Kak. Oke, Selamat malam, apa kabar? baik alhamdulillah. Waduh, kecil banget. Tes, tes. Kedengeran suaranya? Ya kedengeran? Kedengeran? Oke. Ada jalan-jalan hari ini? Enggak di rumah aja. Di rumah aja? Oke. Iya, Bentar. Ini suara hujannya kedengeran nggak? enggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Hmm. Oke. Wait. Nah, sip. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Kemarin kita udah sampai ke keturunan dilanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam dasar pembuatan game di Python. Oke, Hmm. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam membuat game menggunakan Pygame dasar ya. Pygame dasar. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah ini adalah projectnya Arkanoid. Kita akan coba menggerakkan si platform dan bolanya bergerak otomatis. Kalau menyentuh monster akan kalah ya. oke, Tapi sebelum ke situ, kita akan coba dulu untuk membuat game question and answers. Kita perlu tahu kontrol program pakai keyboard itu gimana. Ya, pakai huruf Q sama A. Jadi ketika kamu klik huruf Q, nanti pertanyaannya, nih, ini pertanyaan ini, kalau kita klik tombol huruf Q, dia akan randomly acak ke yang lain. Kalau ketik huruf A, dia juga akan random ke yang lain. Nah, gimana cara buatnya? Jadi ini ada library baru namanya Pygame. Kalau kemarin Turtle, sekarang kita akan masuk ke Pygame. Di sini tempatnya buat bikin game. Jadi langkah pertama tinggal import Pygame untuk bisa akses modulnya. Ya, yang namanya game itu kalau ada karakternya sebutannya sebagai sprite dan backdropnya itu sebagai scene ya. Dan seperti biasa looping gamenya berarti akan selalu while true. Nah, berarti yang saya perlu lihat di sini adalah oh ini ada tempat segi empatnya dulu nih, terus nanti ada label yang ditampilkan. Nah, terus yang jadi pertanyaannya adalah kita akan gimana caranya penanganan analisis event, gambar latar belakang sama sprite, sama waktu dihitungnya seperti apa. Jadi setiap game itu nanti akan ada FPS-nya ya, biar dia bisa bergerak atau berpindah secara dinamis, ada frame per seconds. Ya. Nah, pernah dengar biasanya gunanya untuk apa? frame per second tuh kayak berarti jumlah jumlah gambar yang muncul dalam satu detik kan. Jadi biasanya Betul. makin FPS-nya dia bisa makin makin cepat. Yes, betul. Ya, jadi itu adalah frame per second, gambar yang ditampilkan setiap detiknya ada berapa, gitu ya. Nah, kita akan ngebikin dulu tampilannya berarti karena kita tahu layar game itu ukurannya, kita buat dulu dari koordinat 0 buat latar belakang. Nah, sekarang agak luas ya, 500 pixel kali 500 pixel. Oke, Berarti kamu tinggal bikin pygame.init buat menyalakan si pygame-nya. Terus habis itu kita setting ukuran layarnya, ya, lebar sama tingginya berapa. Lalu warna latar belakangnya gimana. Nah, warnanya nggak kayak turtle langsung satu doang. Kita kombinasi pakai red, green, blue. Kombinasinya berarti rentang si angkanya 0 sampai 255 ya. It really depends you how you set on this value gitu ya. Pokoknya rentangnya dari 0 sampai 255 buat red, green, sama blue.
Nah, berarti kalau misal pengen warna putih, ya semua warnanya tinggi, tinggal bikin dulu variable back dalam tuple. Ntar tinggal kita panggil kan, udah bikin window, kita setting fill-nya jadi warna putih. Nah, tapi ini belum ada loop game-nya. Cara bikin loop game-nya berarti gimana? Loop game-nya akan berhenti ketika klik tombol stop, tombol ping ya. Jadi selama belum diklik ya udah gamenya akan jalan terus. Berarti akan ada yang baru update. Ini memperbarui konten jendela, terus clock, ngebikin timer game, sama bikin FPS-nya tadi. Ya berarti 40 layar per detik. Urutannya berarti gimana? Urutannya ya udah nanti kan udah dibikin loop game seperti biasa while true, setting clocknya, terus setting si scene gamenya tadi yang update. Nah, sekarang kamu pengen menampilkan kotak yang ada warna sama labelnya. Gimana cara buatnya berarti? Ya, kita ngebikin yang namanya kelas. Ada dua ya objeknya berarti mending bikin template. Berarti ada pygame.track untuk ngebikin segi 4. Lalu setelah dibikin, simpan dalam variabel rect. Nanti kita tinggal gambar ya si rectnya. Nih, pakai pygame draw rect. Objek yang tadi kita buat, kita tampilin ke dalam window-nya. Pakai fill color. Ya. Nah, itu kalau kotak. Kalau teks, namanya font. Ini buat ngebikin ukurannya 70 pixel. Lalu buat si warnanya, kamu setting pakai tuple lagi. Ya. Dan untuk menampilkan dia dalam window, berarti kita perlu tampilin pakai bleed. Dan ini bukan question ya, pertanyaan. Tinggal tempatin aja koordinatnya di mana. Teks ini nanti kita apa tentuin apa nilai teksnya gitu ya. Di sini bisa semua string. Ya, dan true ini buat kita bisa menampilkannya. Si teks itu nggak default. Udah kita setting. Ya. Nah, berarti kelas teks area ini akan seperti apa? Teks area ini keseluruhan kamu buat init, koordinat, panjang lebar, maksudnya lebar tinggi, terus warnanya kita bikin default none, nanti berarti tinggal bikin rect, lalu fill colornya sesuai dengan warnanya. Nah, ntar tinggal kita buat set text, ya metodenya, berarti tinggal panggil yang font tadi. Ini digabung semua ya. Nah, pakai text color juga sama dengan hitam, jadi otomatis ntar kamu tinggal ganti aja. Habis itu kalau pengen draw, berarti kita, nah yang draw ini ada shift X sama shift Y. Kenapa nih koordinatnya harus ditambahin shift X sama shift Y? Jadi, oh nggak dibahas di sini. Pokoknya ketika kita nampilin teks, shift X sama shift Y itu tuh nempel di ujung kotaknya. Makanya kita perlu geser kalau misalnya pengen bikin ke tengah, berarti shift X-nya misal tambahin 10. Ya udah ntar X-nya akan muncul agak ke 10 sumbu X dikit koordinatnya. Ya, itu aja. Coba ada punya pertanyaan dulu nggak Mas saya? Kompleks ya. Kenapa? Kompleks ya. Kecil banget. Aduh, Kak Daud pindah ke kamar deh. Bentar, bentar, Kak. Memang agak seram kalau pas lagi cuy kodam. Kenapa? Kamu tahu pasti kita cuy. Sebenarnya masih sekali. Ini loh jadi para kodam. Akhirnya kodam juga. Nah, ini udah sangat hening.
Ada pertanyaan dulu. Kompleks sih. Kenapa? Kompleks. Kompleks. Bagian mana yang pengen coba direview ulang? Gimana ya? Sebenarnya Ini karena baru, semuanya baru ya. iya, bahasanya baru semua juga. Ini udah beda lagi. Kalau Iya, kemarin Tarkal tentang sederhana semua, iya jadi sekarang kita akan menampilkan Pygame ya. nah itu dia. Tiba-tiba draw Itu rek, udah bulir. kadang coba apa simplify semua, pokoknya yang inti-intinya ya. Tapi kalau ada bagian yang bingung, coba. Ya, hmm, Pygame. Ini Pygame rek tuh apa? Pygame rect yang ini, Iya, kotak rect itu singkatan dari rectangle. rectangle ya. Itu maksudnya berarti buat bikin kotak gitu. Ya, bukan buat bikin kotak. Kan tadi kita mau bikin teks. Oke. X, Y, with, height, self, color. Terus text, self, text, font size, 12, text color. Text, self, image, Pygame, font, hmm, non, render. Rendernya apa? Buat apa? Render itu, nih tadi yang font ya. Ya, mana font tadi ya, guys? Nah, ini. Jadi kan tadi kalau buat nampilin teks, kita bikin objek, render buat, nih, membuat pertanyaannya. Jadi biar ada teksnya itu apa yang ditampilin. Baru, kalau udah ada teksnya, kita tampilin ke dalam window. Ya, Hmm. render buat setting teksnya apa. Tadi MW apa? Kenapa? MW itu tadi apa? Main window. Main window. Itu nama apa? Hmm? Nama apa? Tadi yang buat windownya. Kan pertama kita bikin window dulu. Itu kayak objek. Iya, objek. Semua di sini objek. MW self. Ya, lanjut dulu deh, lanjut dulu. Lanjut dulu. Biasanya nanti pas ngetik baru kelihatan. Ntar. Makanya Heeh. Kado coba untuk kita ringkas ya. Eh, tapi yang krusialnya udah Kado jelasin. Nah, biasanya nanti untuk bagian ini kita karena dalam satu, bentar, dalam satu, dua latihan nggak ya? Kita coba cek dulu. Ada dua latihan apa langsung satu project ya? Kalau satu project biasa kada kita akan rapel ya, biar sekaligus nggak usah bolak-balik. Heeh, sekaligus. Oke, kita jadi sekaligus aja. Nah, ntar prakteknya langsung ya. Jadi sekarang kita udah berarti udah bikin kelas text area, udah ngebikin kotak sama tulisannya. Sekarang gimana cara handlingnya? Kalau ada klik tombol Q sama tombol A, harus ngapain? Pertama, kita deteksi dulu pakai event.get biasa dan nanti dapetin event notif, type sama key ya. Kalau misalnya ada tombol ditekan atau tombol dilepas, pakai key down sama key up. Nah, jadi nanti kamu dapetin semuanya. Ntar kita tinggal cek kalau misalnya dipencet itu adalah huruf Q, berarti kita harus jalankan sesuatu. Kalau di Turtle on click ya. Kalau di Pygame harus kita looping dulu karena kemungkinannya ada banyak ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang questions itu kan berarti ada satu 2 3 pertanyaannya. Berarti again akan kita pakai yang namanya acak dari modul random ya. Nanti kita akan oh enggak, kita akan pakai if aja dulu. Ya kalau misalnya dapat satu,
akan menampilkan teks apa, dua juga dapetin teks apa. Ya, nah udah berarti yang kuncinya ada di sini ya. Untuk handling kita pakai looping event.get. Coba dilihat ada pertanyaan dulu atau enggak. Oh, di file download di download kumpulan event yang terjadi pada parameter tertentu untuk jenis event yang or event in item terhadap event yang kamu letakkan pada kumpulan event ini dan kemudian oke lanjut dulu. Lanjut dulu. Hmm. Oke. Kalau gitu boleh langsung Mbak saya share screen ya. Kita coba praktekin. Nah, kita buka yang di baru ya. Di reload dulu. Eh, wait. Kita bukain dulu. Nah, boleh coba di refresh. Mbak saya. Oke, nomor satu. Ini adalah tentang game. Berarti pertama kita perlu import. Ya. Hmm, oke. Lalu kita import rending juga. Mhm. Betul. Terus untuk awal tadi berarti pakai init ya. Buat ngaktifin PyGame. Apa tadi namanya? PyGame.init. Ini buat ngaktifin si library-nya. Jadi kita Game bisa pakai semua fungsi. Nah, yes. oke Oke, kita bikin dulu berarti si FPS-nya ya. Tadi kita harus ngebikin clock-nya dulu. gimana? Clock berarti kita bikin jam Clock variabel. Simpan dalam variabel jam aja. dalam Jam, variabel jam. Boleh mau clock juga boleh. Berarti kita tinggal bikin clock sama dengan time dot clock. sama-sama. Nah, sebenarnya kita bisa nge-import kayak gini. Cuman kadang agak bingung kalau misalnya tadi kan, kok ada time tiba-tiba. Jadi kita mending import pygame. Jadi kita tahu, oh ini tuh asalnya dari mana fungsinya. Importnya jangan from pygame import bintang ya. Apa? Jadi import pygame biasa. Jadi nanti pas pengen panggil fungsinya, kita perlu panggil nama pygame-nya dulu. Biar kita Oke. nggak bingung itu dari modul yang mana. Nah, ini berarti kamu tinggal bikin pygame dot time dot clock. Game dot time dot clock. Ya, ya kapital. Hmm. Nah, baru kita bikin latar belakangnya aja. Berarti pakai variabel back. Kurungin, Ctrl Z. Ini C-nya kapital ya. Oke. Hmm. Nah,
kamu buat aja di bawahnya back, variabel back ya, buat warna latar belakangnya. variabel back Back sama dengan itu warna putih aja. putih. Kalau putih berarti Warna putih berarti semuanya 255. berarti nulisnya gimana tadi? Kalau mau nentuin Kurungin, kak, langsung kurungin. Tapel, bikinnya dalam tapel. Kurung buka, kurung biasa, yang gitu. 255,3 kali ya. Oh gini aja langsung. Mm-mm. Lalu tinggal kita buat display sat mode. Dia ngebikin ukuran layarnya. Berarti MW, main window, Oke. MW sama dengan pygame dot display dot set mode. Set underscore mode ya, sorry. Mm-mm. Nah, ini dia juga pakai tapel dalamnya. Berarti ukurannya 500 500. Kurang buka lagi. 500,500. Lalu kamu tinggal fill. mw.fill bawahnya. mw.fill pakai back. Ya, kurang buka, back. Mm-mm. Nah, tinggal bikin variabel item ya di bawahnya. Black sama dengan atau hitam. Nol semua berarti ya RGB-nya. Nah, terus bikin biru muda. Biru muda RGB-nya kayak gini ya. Mhm. Bentar. Ini yang pertama ini buat ngapain dulu? FPS buat waktunya. Kalau misal nggak pakai ini bakal gimana? Nggak bisa. Nanti FPS-nya akan cepat banget. Nah, berarti kamu langsung, ada pertanyaan lagi nggak? Ya nggak apa lanjut dulu deh. Lanjut dulu. Nah, berarti kita bikin text area. Kelas. Kelas, text area. Kalau nulis kelas, dia biasanya awal awal katanya kapital. Oh oke. Terus teks A-nya berarti kapital lagi. Oh Enggak, kapital. uh, enggak pakai underscore. Mm-mm. Nah, kurang buka, titik dua, tinggal bikin definite ya. Ini berarti cek area dalamnya apa? Nggak ada apa-apa. Kan kalau bikin kelas, nanti di init. Oh iya. Def underscore init. Lalu tinggal bikin self, X-nya 0, Y-nya 0, width-nya 10, height-nya 10, no, color-nya non. Wait, yang 10 colornya. Height-nya Oh iya, iya. Berapa? 10. Terus color-nya baru non. Color, Color-nya non. color gini. Non. Eh, itu yang boolean. Oh, non. Boolean non. Heeh. Terus tinggal kita bikin self.track ya. Buat bikin segi empatnya di bawah.
Dot, dot track. Nah, kau bikin sama dengan pygame. Terus bagian track. Pygame.track. R-nya kapital tapi ya. Mhm. Lalu kita panggil argumen-argumennya ada X, Y, width, sama height. Hmm. X, Y, width, sama height. Hah, betul. Terus tinggal fill color bawahnya. Oke. Self titik fill underscore color. Nah, itu fill colornya pakai color yang ada di init. Hmm. Dengan Sama dengan color. oh, Nah, berarti kita tinggal udah punya nih kotaknya, template kotaknya, ukuran, koordinat, tinggal teksnya. Berarti bikin metode baru. Ini kasih spasi ya, karena kan definite. Ini titik dua juga. oh iya. Ini spasi. Tab maksudnya tab. Mm-mm. Kebanyakan yang ini. Nah, sip. Oke, bikin yang dev set text sekarang. Apa? Dev set underscore text. Nah, ini yang tadi ya. Kalau akan coba bantu drop di layar dengan Oh, panjang ya guys. Nah, oh, jadi teks. kita akan menampilkan teksnya apa. Yang tadi ya. Ini render buat apa? Nah, Oh, ini tulisannya hitam gitu. mana? Emang hitam bahasa Indonesia gitu. Oh, enggak. Kalau punya bahasa F berarti apa? Black. Black ya. Hmm, Harus kapital ini. Black. enggak. Kalau kamu punya huruf kecil black ya huruf kecil. Oh, ya. Metode. Oh ya, kemarin di dalam kelas itu metode itu apa berarti? Kenapa? Di dalam kelas kan ada Heeh, metode. Metode itu heeh. sebenarnya apa? Metode itu sama kayak fungsi. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau kemarin kan objek itu Oh, ada yang namanya properti, ada yang namanya tindakan. iya. Nah, yang bisa dilakukan dia adalah metode. Oh, jadi intinya metode itu dia kurang lebih sama kayak fungsi ya, kerjanya ngapain. Ya, kayak find, kayak lower. Oh, Ingat gak? iya, Cara iya. manggilnya kan objeknya dulu di depan. Kayak namanya berarti juga kita yang bikin sendiri ya namanya. Iya, Ya kayak ini teks kan udah kita set teks. Ini dalam set teksnya kan ada properti-propertinya nih, ada teks, ada font size, ada text color. Itu juga kita yang atur sendiri. betul. Text size, font size. Oke, oke. Lanjut dulu. Oh, bentar. Terus ini apa? Self rect sama self fill colornya ini apa?
Ini Mm-mm. variabel properti kan di dalam ini. Ayo, udah lupa yang kelas kemarin. Ini kan ini konstruktornya. Ya, Nah, terus habis itu ada self dot track. ya, Dan yang dua ini, dua ini gimana sih jadi maksudnya? properti bahasa ya, Properti properti dari objeknya. self dot track. Oh, oke. Oke, oh. Oke, oke, ntar. Coba, Jadi ini properti juga ya. mana? Ini nih. Kalau udah di dalam metode bukan properti sebutannya, itu udah variabel metodenya. Hmm. Yang di dalam init baru properti. Ini, ini. Ini fontnya kenapa ada dua? Ada yang kecil, ada Kenapa? yang fontnya ini ada dua nih maksudnya gimana? Ada yang font Nah, itu sama font. Yes, berarti ini adalah pertama itu dia kemungkinan besar berarti itu adalah fungsi. Ya, jadi struktur ini tuh kan sebenarnya ada ya, library Pygame. Jadi iya. font ada dua itu maksudnya kemungkinan besar yang F ini fungsi, yang F besarnya adalah kelas. Jadi ada kemungkinan dia def font, di dalamnya ada kelas font. Oh, Jadi oke. kita harus nggak akses dua-duanya. Pokoknya yang ada kapital-kapital itu udah pasti kelas. Makanya Kadot bilang yang teks area ini biasa kalau bikin kelas awal hurufnya itu kapital semua. Oke, biar mudah ini. Tapi ini berarti kita taunya gimana nanti? Kita taunya bakal perlu nulis kayak gini gimana? Dari library. Jadi kita harus Biasanya tahu. kita akan ngelihat library-nya ada di Google. Oh, harus lihat, berarti harus buka library-nya dulu dong. Harus buka library-nya dulu. Kan harus belajar dulu semuanya. Oke. Non ini dari kementerian pendidikan. Ini ini. Udah? Nah, berarti tinggal kita tampilin gambar segi empat dengan teksnya. Ya kan kita udah punya teks, udah punya kotak, berarti tinggal kita gabungin keduanya. Pakai def draw, metode baru ya. Def draw di bawahnya. Terus ada shift X sama shift Y ya. Kemudian Shift X-nya 0, shift Y-nya 0. terus Enggak, kalau draw ini langsung pygame.draw.track. ya, dot Pygame.draw.track. Mm-mm. Nah, kita berarti panggil dia ditampilinnya di MW di main window-nya terus pakai self.fillColor. Nah, propertinya kita panggil ya. Terus panggil juga properti rec-nya, koma self.rec. ini terus gimana tadi? Kita panggil koma self.rec juga.
nomor sistem. Oke. Di dalamnya masih parameternya. Oh masih. Nah, baru tinggal kita bleed di bawahnya. my.bleed. Nah, ini kita nampilin si self.image-nya ya. Yang tadi kan fontnya kita simpan sebagai variabel image. Berarti kamu akan menampilkan image tersebut dengan shape-nya. Build itu apa? Ini yang perlu dibuat. Berarti ini kita akan menampilkan si teksnya dalam si kotaknya ya. Udah. Nah, berarti tinggal kita panggil objeknya. Berarti baru di bawah kita panggil kartu underscore tanya buat yang Eh, questionsnya berarti gimana? di situ betul. Kartu underscore tanya. Kartu. Enggak dong, di luar, di sejajar sama kelasnya. Kan mau panggil objek. Mm-mm. Oh, Nah, kartu underscore tanya, panggil dari kelas teks areanya. Nah, kita setting init-initnya ya. Berarti untuk si penampilannya, di sini ada nggak? Dikasih tahu nggak di nomor 2? Nggak ada ya? Koordinatnya nggak dikasih tahu juga ya. oke. Oke. Nah, berarti kita buat X-nya itu 120, Y-nya 100. Terus berarti buat width-nya 290 ya panjangnya. Lebarnya maksudnya tingginya 70. Nah, colornya kamu panggil light blue tadi. Nah, karena kita punya metode setText, berarti kita panggil aja kartu tanya dot setText. Nah, dia kan berarti kita tinggal panggil aja berarti di dalam kurungnya ada eh, nih mana ada teks sama ada si app size-nya ya kita rubah. Teksnya berarti tanya, petikin kasih petik ya. Hmm. Terus 75 ukurannya. Nah, do the same thing for the kartu underscore jawab ya. Kamu taruh di bawahnya. Ini sama ya. Mana? Enggak kok bener, bener, bener. Teks areanya dulu. Koordinatnya Sama. Yang beda cuma Y-nya doang. Koordinat Y-nya berarti dari 240. Y-nya 240. Heeh. Udah, sisanya sama sampai syntaxnya juga.
Nah, tinggal di draw ya. Kita panggil draw ya. Biar bisa ditampilin si tulisannya tadi ke dalam kotak ya. Berarti kartu tanya dot draw 10 10. Jadi biar nggak terlalu mepet. 10,10. Nah, kartu jawabnya juga sama. Nah, oke. Nah, berarti tinggal kita looping gamenya ya. Looping gamenya berarti pakai while true. Ya, tapi Tadi gimana? masih ingat yang di PPT-nya while true? Oh ini nih. Eh, wait. Jadi kalau pengen ngebikin game, dimana kalau gamenya itu nggak berhenti-berhenti, kamu tinggal bikin while true. Dia berhentinya ketika klik tombol stop doang. Well, itu Jadi game. kan kalau while true akan forever loop ya, Oke. infinite loop. Ini yang dinilai true-nya apa ya? Nggak ada. Itu udah true aja. Berarti kan kalau while kemarin apa? Dia akan ngecek kondisi kalau true baru jalan looping. Iya. Nah ini selalu true. Nggak bakal di-update-update. Jadi dia berhenti kalau diklik tombol ping doang. Jadi nggak ada kondisinya yang true apanya gitu nggak ada. Nggak ada. Langsung nilai true aja. Itu artinya forever looping. Under the verified game display. Ya, oke. Ini dua ini buat apa? Mana? Maksudnya Dia key down. Pygame.keydown. Pygame.keydown artinya kalau tombol keyboardnya diketik. Ada sentuhan keyboard. Nah, kalau sentuhan keyboardnya adalah huruf Q, maka titik dua kita tinggal enter. Kita bikin variabel angka sama dengan randin 1,3 ya. Biar ada 3 pertanyaan. Terus tinggal kita kasih if ya. Kamu tinggal kasih if, nanti tinggal kita draw ya. Buat dia bisa ditampilkan. If angka sama dengan 1, yes. Nah, kita tinggal bikin kartu underscore tanya set teks. Nah, ini udah kejawab ya. Buat apa metode-metodenya nih? Buat nampilin si teksnya. Nah, set teksnya berarti apa? Nah, ini ada beberapa contohnya. Kamu bebas mau nampilin teksnya apa. Wait, tak tampilin ya di sini. Nah, kita akan menampilkan apa yang kamu pelajari di algorithmics. Nanti set teks ini kan ada 2 argumen.
ada teksnya apa, ukurannya berapa. Colornya biarkan default warna hitam. Kalau random berarti dia kemungkinan kemungkinan bakal ngasih pertanyaan yang sama lagi. Hmm, dari satu ke satu lagi gitu ya maksudnya. Yes, Iya. really possible. Ini kayaknya kelewat. Heeh. Nah, tinggal di draw ya, buat dia bisa ditampilin. Itu 35. 35. Karena tiga kan lima dia kecil, dia Oh, pendek, jadi bisa lebih gede. Nah, oke. tinggal kamu draw biar bisa nampilin. Nah, do the same thing for the pygame dot eh pygame dot k underscore a ya. Jadi kamu bikin aja di sini another elif, kamu enter aja. Nah, kamu bikin if sejajar di sini ya. Kamu enter lagi aja biar ada space-nya. Nah, yes, if event dot key pygame k underscore a. Sekarang kalau dia mencet huruf A, kan di random. Ini if Hmm? ini if Enggak, sama dengan. Elif. Kasih oh, elif depannya. Hmm. oh, ah, Sorry. Nah, tak rapihin dulu. oh, event ah, Berarti ya, randin lagi aja. oh, Angka sama dengan angka. randin 1,3. Ntar tinggal kita dapetin randinnya nggak ke bawah. Mm-mm. Nah, spasinya yang itu hapus satu ya, biar paralel. Yang di baris 45. Udah. Mm-mm.
Oke. Sudah? Mm-mm. Nah, sudah. Tinggal kamu tinggal taruh ya. Yang terakhir di sejajar sama for-nya. Ini adalah FPS-nya. Jadi selama looping gamenya jalan, kita bikin tadi nama variabelnya apa ya? Jam bukan? Apa waktu? Oh, Oh, clock. Clock sama dengan detik 40. Sejajar sama for-nya. Hapus spasinya satu oh, ya. for. Udah. Oke. Sip. Saatnya review. Clock detik. eh, Clock detik. Enggak. Langsung titik-tik. Nggak usah pakai sama dengan. Oh, Titik. clock, Tik. 40. clock dot TICK. clock Tik. tick, Mm-mm. clock tick. Nah, ini 40 dikurang buka, dikurungin 4, nggak usah pakai sama dengan, Oh, langsung aja kayak fine. oh iya Nah, iya. oke. Sip, boleh di play dulu. It's Hmm, really long code, jadi perlu di review ulang ya. Wah, berarti input Ups, langsung. Bagian mana? ini back input Hmm, Python bentar. dot alert. Dev draw, backend.draw. Kok beta input sih? Oh iya, ini eh, udah bener kok. Coba scroll ke atas mas saya. Waduh, keluar Ah, sendiri ya? ya. Oke. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Iya, ini ngapain ada titik duanya, Mas saya? Gimana? Oh, oh iya. Udah boleh play. Oke, apa lagi nih? Positional argument follows. Ini plus nih. Ups. Module object has no attribute set move. Kok set move sih? Set mode. Set mode, set mode. Set mode ya, set underscore mode. Mod, Mode. oh mode, Oke, mod. play. Waduh, Eh, set text bukan self text. Tadi Kak Daud gak ngeliat karena tulisannya kecil banget. Ini berarti dirubah lagi nih jadi set text juga. ini Nah, play lagi. Sip. Pak. Klik tombol Q sama A. Oke, Hmm. Oke. So there is 4 minutes for question and answers. Ada pertanyaan dulu? Python. Oke. Hmm, ya kurang lebih udah mulai ngerti sih. Udah kalau udah ngerjain dikit-dikit lebih ngerti lah. Mm-mm.
Cuma emang masih agak overwhelmed sih, soalnya baru semua. Baru semua, benar. Itu yang Kak Daud lakuin juga kalau waktu fresh year, freshman, waktu kuliah awalnya juga banyak kan. Apalagi pas awal-awal, kemarin pakainya C++ pas kuliah tuh. Oh, C++. Dan temennya Kak Daud ya Google. Jadi emang emang pokoknya jangan meremehkan Google aja. Skill Google itu sangat penting ya. Oke. Pokoknya kalau ada yang searching ya, ya udah let it be gitu. Mm-mm. Karena itu nggak haram ya. Ada lagi? Ntar pastinya kita bakal jadi best friend-nya Google ya. Apalagi kalau udah tahun-tahun kedua. Oke. Ntar di situ pasti akan banyak hal-hal yang seru. Ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, enggak sih, udah. Udah ya. Oke, please ini di-review ulang ya. Di-review ulang kalau misalnya masih ada yang nggak make sense, ntar di next appointment kita coba bahas. Boleh di checklist ya. Ntar di next appointment kita akan coba bahas pakai list. Ini kan it isn't efficient ya. Karena kita mesti scroll it down kalau misalnya ada update. Ntar kita pakai yang namanya list biar dia ada pasangan urutannya gitu. Jadi kalau Oke. ada update, kita langsung dapetin by its index. That's it, Mas Sayaf. Ini kado record juga, still di record. Ntar bisa kamu rewatch again. So, Oke. bye-bye. Selamat malam, Mas Ya. Sayaf. Ya.